again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang penerapan XML web service pada sistem terdistribusi barang. Dan yang pertama di sini akan dijelaskan oleh Wisnu Andika Putra. Pertama, di sini ada pendahuluan, yaitu konsep pada web service ini muncul mendukung sistem terdistribusi yang penting yang berjalan pada struktur yang berbeda. Di sini ada SOAP yaitu Simple Object Application Protocol, di mana beberapa teknologi yang didukung ini seperti WSDL yaitu Web Service Direction dan UDDI-nya, dan ini merupakan dari XML yang dikirimkan melalui HTTP. Dengan adanya kombinasi dari XML dan HTTP tersebut, ini yang berbasis XML mungkin untuk diimplementasikan sehingga menjanjikan banyak kemudahan dan perbaikan dan pendukungan integrasinya berbagai plafon sistem dan aplikasi, baik itu infrastruktur internet maupun internet extranet. Di sini ada bertitik tolak dari hal tersebut. Pada penelitian ini akan merancangkan suatu sistem informasi dengan menggunakan teknologi web service yang diterapkan pada distribusi barang pada sebuah apotek yang memiliki beberapa cabang. Next, di sini ada web service, di mana ini merupakan komponen software yang merupakan software trainingnya, yaitu aplikasi modular self-describing yang dapat dipublikasikan atau dilokasikan dan dilaksanakan pada web tersebut. Di situ adalah menggunakan web service ini menggunakan kemampuan internet dengan menambahkan kemampuan transaksionalnya web, yaitu kemampuan web yang saling berkomunikasi dengan program to program P2P. Fokus pada web selama ini didominasikan oleh transaksinya, ya, web yang akan didominasi oleh program to program dengan interaksi business to business. Di sini ada gambar di sebelah kanan, yaitu di situ ada service public and discovery-nya, service description-nya, XML, dan common internet protokolnya pada layar-layar tertentu. Next, di sini ada KML. Nah, KML ini merupakan dasar terbentuknya web service yang digunakan untuk mendeteksikan data pada level yang detailnya. Web service ini keseluruhannya dibentuk dengan XML. Nah, di sini XML ini berfungsi untuk komunikasi antar aplikasi, integrasi data dan komunikasi aplikasi eksternal dan partner luaran dengan standarisasi XML. Aplikasi-aplikasi yang berbeda dalam bentuk mudah berkomunikasi antara suatu dengan yang lainnya. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu saya akan membahas SOAP. SOAP merupakan protokol untuk pertukaran informasi dengan desentralisasi dan distribusi. Nah, SOAP merupakan gabungan antara HTTP dengan XML karena SOAP umumnya menggunakan protokol HTTP sebagai sarana transfer data dan akan dipertukarkan ditulis dalam format XML. Karena SOAP menggunakan HTTP dan XML, maka SOAP memungkinkan pihak-pihak yang mempunyai platform, sistem operasi, dan perangkat lunak yang berbeda dapat saling mempertukarkan datanya. SOAP mengatur bagaimana request dan respon dari suatu web service bekerja. Untuk selanjutnya itu WSDL. Nah, WSDL ini merupakan sebuah bahasa berbasis XML yang digunakan untuk mendefinisikan web service dan menggambarkan bagaimana cara untuk mengakses web service tersebut. Nah, fungsi utama WSDL yaitu dalam web service adalah
untuk mengotomasi mekanisme komunikasi bisnis to bisnis dalam web service melalui protokol internet. WSDL merupakan referensi kontrak antara requestor dan providernya. Secara teknis merupakan representasi kontrak antara kode klien dan kode server. Dengan menggunakan WSDL, klien dapat memanfaatkan fungsi-fungsi publik yang disediakan oleh server. Yang selanjutnya itu NoSwap. NoSwap adalah sebuah kumpulan kelas-kelas PHP yang memungkinkan user untuk mengirim dan menerima pesan swap melalui protokol HTTP. NoSwap didistribusikan oleh NuShare Corporation sebagai open source toolkit di bawah lisensi GNU LGPL. NuSwap merupakan toolkit web service berbasis komponen. NuSwap memiliki sebuah kelas dasar yang menyediakan metode seperti serialisasi, variabel, dan pemaketan SOAP envelope. Interaksi web service dilakukan dengan kelas klien yang disebut dengan kelas swap client dan kelas server yang disebut kelas SOP server. Kelas-kelas ini mengizinkan user untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan SOAP dengan bantuan beberapa kelas-kelas pendukung lainnya untuk melengkapi proses tersebut. Nah, selanjutnya ada perancangan sistem. Untuk perancangan sistem sendiri, yaitu sistem yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah sistem berbasis web yang dirancang untuk berfungsi dalam menangani sistem informasi distribusi barang menggunakan arsitektur web service. Aplikasi pada sistem terbagi menjadi dua jenis aplikasi, yaitu yang pertama ada aplikasi pada server apotik pusat, dan yang kedua ada aplikasi server apotik cabang atau outlet. Metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem dalam penelitian ini adalah menggunakan metode prototipe. Tujuan pemberdaya gunaan XML web service dalam sistem ini agar apotik pusat dapat melakukan manajemen distribusi barang pada kedua apotik cabang atau outlet, sehingga dengan demikian apotik pusat dapat secara real time memantau dan memonitor jumlah stok barang yang tersedia pada setiap apotik cabang tersebut dan melakukan pengiriman barang ke tiap-tiap apotik cabang atau outlet yang dituju. Demikian sebaliknya, pada apotik-apotik cabang atau outlet dapat melakukan proses pemesanan pengiriman barang untuk jenis produk tertentu jika stok yang tersedia tidak mencukupi untuk proses penjualan. Yang kemudian ada rancangan model arsitektur sistem. Untuk rancangan model arsitektur sistem yang menerapkan web service sebagai media komunikasi antar server pada apotik pusat dan server pada apotek, outlet atau cabang. Diperlihatkan pula arsitektur sistem dipresentasikan ke dalam tiga jenis aplikasi server, yaitu aplikasi pada server apotek pusat atau server pusat, dan aplikasi server apotek cabang atau outlet atau server outlet. Masing-masing aplikasi ini terhubung pada database tersendiri yang juga terdiri dari dua jenis database, yaitu database pusat dan database outlet. Ketiga aplikasi server tersebut terintegrasi melalui media web service yang berjalan dalam koneksi jaringan internet TCP atau IP pada port 80. Nah, untuk modelnya ini sudah ada gambaran model arsitektur sistemnya. Di sini kurang jelas. Pilih seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Misyal Fadila. Saya ingin jelaskan tentang perancangan basis data. Perancangan basis data merupakan pengembangan lebih lanjut dari tahapan survei dan definisi semua proses terkait implementasi secara nyata dalam model data, model entity relation dari tabel yang digunakan dan diambil dari database hasil survei. Dari gambar dapat dilihat bahwa tabel penjualan berhasil dengan tabel item penjualan, di mana pada kedua tabel tersebut terdapat atribut yang saling
berrelasi dengan type on to money. Atribut tersebut adalah kode penjualan. Hal ini dikarenakan ada atribut kode penjualan yang terdapat dalam tabel item penjualan mengacu pada tabel penjualan. Demikian juga pada tabel order pengiriman. Tabel ini juga berrelasi dengan tabel item order, di mana atribut kode order pada tabel item order mengacu pada tabel pengiriman dengan tipe relasi one to many. Tabel item penjualan dan item order sama-sama mengacu dan berelasi ke tabel produk dengan tipe relasi one to many pada atribut kode obat. Kemudian tabel produk berelasi satu-satu dengan tabel stok dengan tipe relasi one to one. Ini rancangan model basis data. Ini ada penjualan menuju item penjualan ke obat ke stok, order pengiriman, item order, obat, stok, pengiriman, item pengiriman, obat, ke stok. Rancangan alir data, diagram alir data, data flow diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran data melalui data sistem dan kerja atau pengolahan yang dilakukan oleh sistem tersebut. Dari diagram konteks dapat dilihat bahwa terdapat dua entitas yang terkait dalam sistem informasi manajemen distribusi obat apotek. Entitas tersebut adalah operator pada apotek pusat dan operator pada apotek cabang melakukan akses ke sistem. Tiap-tiap entitas memiliki kode akses berupa username dan password yang dapat digunakan setiap kali mengakses layanan sistem dengan cara memasukkan data tersebut melalui autentikasi login. Saya Matius Gilpi. Selanjutnya saya ingin melanjutkan penjelasan dari Azmi. Nah, di sini ada gambaran dari rancangan diagram alir data. Nah, di sini ada penjelasannya. Pertama, di sini ada data username, password, data obat. Di situ ada kode, nama obat, deskripsi, satuan stok dan harganya. Terus data penjualannya, ada data pengiriman barang, lalu ada data input laporan penjualan. Dan dari situ nanti dari operator pusat lari ke sistem informasi distribusi apotek, obat apotek, lalu ke operator outlet. Siklusnya seperti itu. Lalu selanjutnya proses web service aplikasi pada server apotek pusat. Aplikasi pada server apotek pusat. Yang pertama di sini ada monitor stok barang. Aplikasi monitor stok barang pada apotek pusat berfungsi untuk melakukan memantau dan memeriksa jumlah stok yang tersedia pada semua produk yang terdaftar pada tiap-tiap apotek cabang atau outlet. Lalu selanjutnya ada laporan transaksi. Laporan transaksi ini berfungsi untuk mencetak laporan dari transaksi yang terjadi di apotek pusat maupun cabang atau outlet. Nah, di sini ada pengiriman barang. Pengiriman barang itu operasi pengiriman barang yang berfungsi untuk melakukan pengiriman sejumlah stok barang pada jenis produk tertentu ke salah satu apotek cabang atau outlet. Lalu di sini aplikasi pada server apotek cabang atau outlet yaitu ada download master produk. Nah, operasi download master produk pada apotek cabang atau outlet berfungsi untuk mengupdate data seluruh produk yang terdaftar dan menyetarakannya dengan data yang terbaru pada apotek pusat serta memonitor stok barang yang tersedia pada semua produk yang terdaftar. Lalu di sini ada penerimaan barangnya. Penerimaan barang berfungsi untuk menerima sejumlah tertentu suatu produk yang mengupdate data stok produk tersebut sesuai dengan jumlah atau kuantitas barang yang diterima. Lalu di sini ada pemesanan order dan pengiriman barang juga.
operasi pengiriman barang pada beberapa jenis produk tertentu dengan jumlah token tertentu dilakukan oleh apotek cabang atau outlet ditujukan ke apotek pusat. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan dari web service tadi. Nah, kelebihannya adalah web service mengizinkan perangkat lunak dan servis dari perusahaan dan lokasi yang berbeda untuk dikombinasikan. Lalu yang kedua, web service mengizinkan penggunaan kembali servis dan komponen di dalam suatu infrastruktur. Yang ketiga, ada web service dapat secara bebas digunakan atau loosely coupled, dengan demikian memudahkan suatu pendekatan terdistribusi ke integrasikan aplikasi. Lalu kekurangannya ada dua. Yang pertama, ada karakteristik standar web service saat ini masih dalam tahap pengembangan awal dibandingkan dengan open standar komputer distribusi yang lebih matang seperti Corba. Yang kedua, web service dapat saja memiliki kinerja yang lemah dibandingkan dengan pendekatan terdistribusi yang lainnya seperti RNI, Corba atau Decom. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.